Salam Cultovers. Tuhan begitu banyak cara untuk menolong, bahkan memelihara hidup kita. Mari pagi ini, bawa hatimu, bawa hidupmu, puji nama Tuhan. Haleluya, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, Kau punya cara Tuhan untuk menopang hidup kami Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat hanya Padamu Tuhan. Kau mulia. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Shalom God Lovers. Wah, bertemu kembali dalam program WFH, Words from Heaven. Puji Tuhan, ini kesempatan yang menarik karena dalam 3 kali pertemuan, ini pertemuan kita yang kedua, kita membahas soal amanat agung. Kalau yang pertama kita membahas bagaimana cara membaca amanat agung itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada tema yang kedua, jebakan pemuritan. Kita ambil pembacaan kita di 3 kali pertemuan ini sama, saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, Poryotentes, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah, baptizontes, mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah di Daskontes mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kenapa kita membahas amanat agung hari-hari ini, karena di tengah kehidupan kita bermasyarakat hari-hari ini, dalam generasi saat ini, saudara, kita bisa melihat betapa orang didorong memikirkan dirinya sendiri lebih dibanding yang lain. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen terjebak lebih memikirkan dirinya sendiri dibanding rencana Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Ya, kalaupun dia melakukan kegiatan rohani, melayani misalnya, oh dia melayani supaya kelihatan rohani. Bukan saudara ya, ini ada orang. Kadang-kadang bahkan hal-hal rohani dia lakukan untuk pencitraan, saudara ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa yang sebenarnya dilayani bukan Tuhan, ya, dirinya sendiri. Nah, yang lalu kita sudah lihat ya bagaimana membaca amanat agung. Kita mengerti melalui kesempatan yang lalu bahwa amanat agung adalah sebuah proses. Proses apa, saudara? Proses di mana kita mengabarkan berita sukacita Injil kepada orang lain, dan dalam prosesnya kita melakukan pemuritan. Tadi ayat yang kita baca, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada proses memuridkan orang lain di sana, mengajar orang lain di sana. Tetapi dalam pemuritan seringkali ada jebakannya. Nah, ini yang kita mau bicarakan sedikit. Jebakannya apa? Yang pertama, saudara, pemuritan yang tadi sudah kita baca adalah sebuah proses, journey, perjalanan bersama. Tapi banyak orang merasa bahwa pemuritan itu hanyalah sebuah program. Kita ikut kelompok sel. Kenapa? Karena di gereja harusnya begitu. Saudara, kita melakukan itu bukan karena itu program. Karena kita tahu melalui kelompok kecil, melalui kelompok pemuritan, Bapak Ibu kita semua sedang berjalan bersama-sama dalam pengiringan kita sama Tuhan Yesus. Kita lagi bagi hidup di situ. Jebakan kedua, seringkali pemuritan dijadikan seperti hanya alat penambah informasi kita. Fokusnya cuma pengetahuan kognitif. Tapi tahukah saudara bahwa harusnya kehidupan pemuritan amanat agung harusnya berkehidupan yang utuh, holistik. Bukan cuma informasi, tapi transformasi hidup. Yang setuju katakan amin. Iya. Ini bukan hanya sekolah. Ya, memang kita belajar, tapi ada transformasi hidup di dalamnya. Tadi ayat yang kita baca berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada kehidupan yang mentaati perintah-perintah Tuhan di dalamnya. Haleluya. Jadi jangan jadikan itu cuma jebakannya cuma untuk pengetahuan, informasi, tapi transformasi hidup. Yang ketiga, jebakannya fokusnya kepada bahan. Setiap kali kumpul gitu, bahan kita apa hari ini? Puji Tuhan kalau ada bahan, tapi dengar saudara, fokus kita kepada keteladanan. Ya, fokusnya bukan soal ngajar itu loh. Saya pernah ada orang datang kepada saya dan bilang gini, Pak Semi, saya ingin belajar ngajar loh. Loh, untuk apa belajar ngajar? Supaya saya bisa mengajar di dalam pemuritan saya. Oh, puji Tuhan Pak, saya senang kalau Bapak ingin menambahkan karunia ngajarnya. Tapi dengar ya saudara, amanat agung untuk semua orang. Bukan hanya untuk seorang guru. Yang belum bisa ngajar, dengar, ini bukan soal ngajar, keteladanan. Yang kita share adalah bagaimana saat kita mengiring Tuhan Yesus. Pergumulan kita dan kita memilih jalannya Tuhan. Itu dahsyat tuh. Perubahan hidup dari yang belum bertobat, sekarang sudah bertobat. Itu dia. Bukan soal hanya bahannya. Dan terakhir, jebakan pemuritan seringkali fokusnya diri sendiri. Kalau kesaksian, oh luar biasa. Dulu belum promosi, sekarang sudah. Dulu kerjaan belum jelas, sekarang sudah. Oh makin diberkati, udah punya ini, punya itu. Bagus saudara. Tapi dengar, fokusnya bukan hanya itu. Fokusnya justru untuk membangun orang lain. Melalui berkat yang saudara terima, apa yang sudah dibangun.
melalui berkat yang sudah kita terima, apa jalan yang Tuhan sudah buka dalam rencananya. Itu pemuritan yang dimaksudkan di dalam amanat agung. Haleluya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai ikut kelompok pemuritan, kelompok kecil, hidupi apa yang kita bahas sama-sama. Bahwa pemuritan adalah sebuah proses, pemuritan adalah soal perubahan hidup, pemuritan adalah soal keteladanan, dan fokus membangun orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sendiri sudah mulai, yaitu memuridkan. Kami punya teladan Yesus yang sudah memuridkan murid-muridnya. Hari ini Tuhan, sesuai perintah-Mu dalam amanat agung, kami mau juga ada memuridkan. Bukan saja dimuridkan, kami berdoa hidup kami akan menjadi alat Tuhan dan memuridkan orang lain. Menjadi teladan buat orang lain. Bapak terima kasih, terima kasih. Pimpin terus kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang sudah masuk dalam kelompok-kelompok pemuritan, kelompok kecil, kelompok sel. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hidup-hidup yang berlipat ganda Tuhan. Mereka akan mempunyai banyak murid. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Nah, God's lover, saya percaya kita semua harus menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Untuk itu jangan lupa ya, bagikan link video ini untuk saudaramu, teman yang saudara kenal, kerabat, teman di kantor, dan lain-lain. Amin ya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.